itu anaknya nggak mau main skate. Iya. Begitu Asian Games anaknya main skate, bukan karena bapaknya kurang skater apa, tapi karena Asian Games. Welcome to Swellcast, a podcast series from Swell Extended Family, where we view the youth culture from career and experience aspects of brand builders and creativepreneurs. Hosted by Danan DNA. Halo Pak Max. Halo Pak Danan. Wih, ini sekarang kalau teman-teman mau tahu nih, di sini ini kita lagi di cruise. Cruise itu sekarang selain ada toko di area cruise ini ada skate park juga sebutannya ya? Iya, ada box park sih bilangnya. Box park. Iya. Jadi cruise box park itu jadi Cruise adalah box park ya. Cruise box park. Di sini ada venue skate yang bowl, banyak anak-anak kecil juga di sini yang lagi latihan karena memang ada sekolahnya di sini juga. Wih, hardcore juga di sini ya suara-suaranya ya. Agak lumayan industrial. Industrial. Ya. Literally industrial ya. Max, sekarang mungkin gua tanya perihal nih, kenapa tiba-tiba nih pengembangan dari cruise clothing ini, shop house yang awalnya ada toko aja ini sampai kepada si park ini. Sebenarnya sih si skate itu kan selama ini menjadi salah satu elemen dan termasuk elemen yang cukup kuat juga ya yang ngebentuk si brand cruise itu sendiri gitu. Oke. Jadi memang setelah akhirnya kita coba pelajarin lagi gitu ya, ternyata kayaknya si skateboard ini selain emang menjadi elemen yang ngebentuk cruise paling kuat, dia juga kayak memang di semenjak 5 tahun terakhir itu memang menjadi kayak pengukuh sebuah brand lah gitu ya. Oke. Akhirnya kita juga mikir, oh ya udah kalau emang kayak gitu, mungkin kita mau coba bikin supaya untuk lebih mengukuhkan lagi si brand cruise-nya sendiri. Misalnya kayak cruise itu apa sih gitu. Kan harus ada kayak lo nancipin benderanya terus dia apa sebagai apa gitu. Nah, kita lagi lebih mau mengukuhkan lagi ya, kita pikir kayaknya harus ada semacam tempat bermain skate di tokonya cruise itu sendiri gitu. Karena memang planning awal kita tuh kita cuman mau bikin kayak rems indoor gitu. Rems indoor di dalam toko. Karena kan tadinya toko kita kan sebelahnya ada Circle K kan. Iya. Circle K itu udah kurang oke lah dulu ya. Terus akhirnya mereka pun pull out. Terus kita pikir kita mau ngelebarin toko kita, ngambil si ini Circle K itu sendiri gitu. Nah, si Circle K itu tadinya kita mau masukin rems indoor gitu. Terus seiring dengan waktu, ujung-ujungnya jadi dibongkar semua kantor-kantornya. Dan jadi ada nama sendiri di sini, jadi Cruise Box Park tadi ya. Box Park. Jadi kan awalnya kan kita si tokonya Cruise itu namanya Cruise Shop House. Iya. Nah, akhirnya kita bikin compound area gitu, kita bilangnya social hub gitu, namanya Cruise Box Park. Di dalamnya Cruise Box Park itu ada Cruise Shop House dan ada toko-toko lain dan juga ada F&B juga. Gitu. Berarti kalau untuk mengukuhkan tadi si skate tadi, image yang pengen diciptakan berarti kan cruise sama dengan skate. Boleh nggak seperti itu? Yang paling image itu iya, tapi sebenarnya kita selalu menekankan kalau cruise itu bukan brand skate gitu ya. Kita tetap brand ya, orang bilangnya streetwear gitu ya, lebih kayak ya anggap aja casual lifestyle-nya anak muda gitu ya. Skate itu menjadi salah satu elemen yang paling kuat yang di kita lah gitu. Jatuhnya seperti itu aja. Kita tetap brand streetwear bukan brand skate gitu. Gitu. Kan dulu juga kan cruise itu terkenal juga dengan musiknya selain dengan skate-nya ya. Nah, untuk musiknya sendiri bagaimana nih Pak? Nah, sebenarnya kita agak mengalami shifting itu di tahun 2015-an lah kurang lebih mungkin ya. Tapi ini sebenarnya lebih ke konsep perubahan konsep sih ya gitu. Perubahan konsep ya. Karena memang dulu brand dengan musik itu sangat langka lah ya awal-awal. Kehitung jari banget gitu ya. Memang ada 1-2 teman-teman lain juga mungkin yang banyak, tapi yang terlihat lebih total itu cruise. Bisa dibilang pas awal enggak loh, malah enggak ada. Nah, awalnya kapan nih Pak? Soalnya zaman dulu medium untuk promosi clothing itu ya band.
Oke, tapi bandnya itu kalau dipikir-pikir ya zaman dulu bandnya rata-rata band-band yang emang gue bisa bilang nggak ada satupun band metal yang disponsori nama clothingan. Semuanya pasti band indies. Kalau gue mau ngomong gitu ya, Iya. Jakarta pasti geng-gengan Aksara, Bandung pasti geng-gengan, pokoknya semuanya Fast forward. fast Ya. forward. Enggak juga, Pak. Kalau yang gue lihat ya, Oh ya. hardcore bikin sendiri akhirnya. Iya. Mereka bikin sendiri clothingan kan. Iya. Tapi gue nggak ngelihat terlalu banyak band-band hardcore yang beneran disupport sama clothingan lain. Gitu. Iya. Maksudnya kayak siapa Bandung? Rockman dengan super glade-nya waktu itu. Wah, Superglade kan baru-baru. Oke. Eh, Mundur lagi. Si siapa namanya? Yang albumnya covernya warna biru tuh, gambar kota Bandung. Full of Hate. Full of Hate. Itu brandnya apa? No label. Itu no label ya? No label. Ah, iya. Ya, salah satunya kan Salah satunya beda-beda. lah ya. Iya. Itu brand sendiri juga. Terus Iya. Oval apa bandnya tuh? The Milo kalau oval. Apa? The Milo, dia shoegaze. Oh, dia The Milo ya. Arahnya ke situ Jangan-jangan dia. curang-curang. Pokoknya yang keras-keras lah. Iya. Kayak nggak dapet pendukungan gitu. Oke. Maksudnya, karena mungkin gue juga lumayan ngelihat kalau yang keras-keras itu juga tidak menarik sebagai media untuk berpromosinya brand juga. Oh, kebayang. Iya. Gue nggak melihat satupun sih sebenarnya yang keras itu didukung dengan brand sih waktu itu. Iya. Di tahun segituan ya, Iya. mulai dari 90-an akhir sampai 2000-an awal tuh, gue nggak terlalu melihat itu terlalu banyak gitu. Even di zamannya Superglad pun itu pas lagi sudah major label kali, udah major label lah baru. Iya, arah-arah situ. SID. Agak nggak fair kalau ngelihatnya major label. Oke, Itu oke, kan oke. dia memang brand yang sudah bisa mewakili di Iya, MTV iya. dulu kan, Iya, misalnya kayak gitu kan. Ya, era MTV. Era MTV kan. Iya. Nah, akhirnya gue pikir indie yang tidak bergerak, yang bergerak di indie tapi masih kita ngomongin underground, tapi bukan shoegaze, bukan, kalau di sini bukan geng-geng anak Aksara gitu kan. Iya. Siapa yang mau masuk, Pak? Iya. Nggak ada lah akhirnya gitu. Akhirnya gue pikir, wah ini seru untuk bergerak di niche market lah. Oke. Kita melihatnya seperti itu gitu. Iya. Dulu Pee Wee Gaskin ya hanya main di Nirvana gitu kan, Iya. kasarnya kayak gitu gitu ya. Iya. Dulu ya kurang lebih semuanya Iya. hanya di level-level itulah. Atau kita dulu punya Spazio di Pondok Indah Iya. Mall. Size-nya size yang kita bisa bilang yang datang tuh semuanya lo tau gue tau lo, tapi gue nggak kenal sebenarnya. Oi. Oke, kalau nggak event di event mungkin nggak teguran, tapi Iya. kalau di luar tuh kayak, kayak gitu. Size-nya kecil lah kayak gitu, tapi happy gitu. Iya. Dan buat gua melihat culture itu dulu, wah ini size segmented yang menarik gitu. Oke. Akhirnya kita bawa terus gitu. Siapa yang mau ngeturin brand-brand seperti itu pada Iya. tahun itu gitu. Iya. Sebenarnya nggak bisa ngomongin event Superglad ya, even Dead Squad pun belum ada apa-apanya. Iya. Karena pada tahun itu Dead Squad main, kalau setelah band-band ini kita itu sepi loh. Itu confirm loh. Even pas lagi Synchronize Fest aja, Dead Squad tuh sepi loh pas lagi habis main Killing Me Inside kalau nggak salah ya. Oke. Karena waktu itu memang mereka akhirnya menjadi sebuah brand generasi cadas pertama yang keluar sebagai kayak mewakili anak muda banget gitu. Iya. Tanpa ada background record label atau musik atau TV nasional gitu. Iya. Bener-bener kayak wah dari gorong-gorong terus tapi nggak segorong-gorong zaman dulu gitu ya. Kayak pretty boy gorong-gorong gitu. Iya. Nah, menurut gua akhirnya sudah nyampe di level udah nggak gorong-gorong lagi gitu. Iya. Ya Killing Me Inside gua 40.000 kopi, Pak. Wih, Cruise Records ya, dulu ada Cruise Records ya. Brand gorong-gorong loh. 40.000 kopi. Keping luar. loh. Gila. Fisik loh. Gila. Emmy Award. Iya. Walaupun gua dibohongin sama yang produksinya, akhirnya gua nggak kepegang sepeser pun. Gimana? Ya nggak apa-apa lah, namanya juga nggak apa-apa. Itu namanya uang jin di telan setan. Gua nggak dapat kebagian. Tapi maksud gua yang cerita yang diambil dari situ adalah gue suka pada saat mengerjakan sesuatu yang emang tadinya nggak segitu. Iya. Segitu. Lo kenapa ke band? Karena itu terkenal. Coba diingat-ingat dulu.
Dulu band yang cruise bawah semuanya, tidak ada yang terkenal. Iya. Terkenal di scene-nya. Iya. Scene-nya bisa kehitung. Iya. Sekali main berapa ratus orang sih, gitu. Bisa kehitung lah. Tapi kita gerakin itu menjadi sesuatu yang keseruan bersama, sampai akhirnya benar-benar kejadilah artis-artis sekarang yang kurang gede apa seorang mantan vokalis Healing Me Inside, kurang gede apa anak-anak Piwi Gaskin, kasarnya kayak gitu. Jadi emang udah gede gitu, dan akhirnya pada saat udah gede, akhirnya kita pikir Cruise tuh emang apa ya, emang akan selalu di level yang nggak pengen nasional yang di atas radar lah kasarnya gitu. Kita memang bukan aimingnya, kita bukan yang kayak kita pengen jadi brand internasional, bukan berarti kayak brand besar internasional gitu. Tapi kita pengen berada di komunitas internasional yang memang semuanya di scene-scene yang tetap seperti itu gitu. Dan pada saat itu sebenarnya goal kita bilang ya waktu itu kita udah tercapai lah gitu. Kita main ngumpul di setiap kota, kita punya komunitas kita masing-masing gitu. Ya lagi-lagi, tapi kan semuanya akhirnya pengen lebih besar lagi gitu ya. Akhirnya kita pikir kita nggak di sana gitu. Terus nggak di sana gitu. Itu yang waktu pada masa band kan berarti ya? Pada masa band. Itu merasa Pak Maxino merasa udah tercapai semuanya pada waktu itu. Ya kita begitu udah mau growing big, maksudnya kan tadi dengan ucapan Pak Maxino tadi. Iya gitu kan. Ada prinsip, ada nilai sendiri yang pengen tetap dijaga di Cruise lah seperti itu lah, kurang lebih. Kalau orang bilang Cruise nggak mau nasional, lo kan udah nasional gitu. Lo mesti lihat nasional gue nggak pernah sekalipun pakai artis nasional. Cruise tidak pernah sekalipun pakai artis nasional. Orang nasional karena pakai artis nasional akhirnya dikenal nasional, itu lain cerita. Cruise nasional dari bawah. Dari bawah semua akhirnya sampai semua kasarnya kayak kroni-kroni kita tuh ada di nasional gitu. Tapi kita nggak pernah yang namanya berartis nasional untuk mempromosikan Cruise secara nasional kasarnya kayak gitu. Tapi emang kita maunya kayak gitu. Ada yang bilang kayak lu nggak mau banget sih gede segala macam. Gak lah, maksud gua cukup lah maksudnya. Cukup unik sih. Cukup unik ya. Cukup unik. Kayak ini mungkin kesalahan gua grow up di scene yang agak unik juga dulunya gitu. Jadi kayak sell out itu nggak pernah menjadi bagian dari hidup kasarnya. Oke. Cie, norak banget ya. Cuman nggak. Jadi emang terkutuk untuk itu. Ya, terkutuk. Akhirnya gua dikutuk untuk tidak pernah mau sell out. Damn. Ya, akhirnya kan di musik tadi udah lewat shifting akhirnya, dan mungkin itu yang sekarang makanya dikerjakannya itu dengan si community skateboard ini kan. Ya, kalau melihat kesuksesan dari yang musik waktu itu, mungkin ini akan ada saatnya. Itu ya, jadi banyak pertanyaan dari teman-teman media akhirnya gitu. Iya. Karena kan dulu kan Cruise akhirnya bisa berteman dengan media-media karena kita mulai pengen ngebawa dari scene kita dulu itu mulai masuk ke kayak High, ke Prambors, ke teman-teman radio lainnya gitu ya. Mereka cukup melihat pergerakan ekstrim di Cruise gitu. Bagi mereka melihatnya kayak emang skateboard segede itu ya Pak gitu. Tapi yang mereka lupa adalah dulu scene kita tuh nggak gede, emang akhirnya gede gitu. Skateboard memang tidak gede, tapi mungkin itu funnya kita gitu. Jadi kayak gue kayaknya pengen banget nih bikin si scene skateboard bisa terbang juga. Mungkin bukan gue ya istilahnya mah peduli apa orang bilang gitu ya. Tapi mungkin gue pengen gue mengapresiasi diri sendiri gue berdasarkan yang gue pikir gue seperti itu aja lah gitu ya. Jadi siapa tahu gue bisa nantinya bisa bikin kondisi seperti itu juga gitu ya untuk di scene ini ya, kenapa tidak gitu. Karena sebenarnya skateboard sendiri sebelum di scene musik itu, Cruise sebenarnya aslinya malah awalnya terbentuknya di scene skateboard. Cuman di tahun 2000-an awal untuk sebuah brand lokal bisa muncul di skateboard tuh almost impossible lah. Karena ada brand luar. Brand luarnya aktif banget kan, Mbak. Maksudnya mereka memang benar-benar Oke, ini mudah-mudahan kedengeran ya. Ini karena tempatnya industrial sangat. Brand-brand luarnya itu kan memang lagi aktif-aktifnya bikin kompetisi nasional kan. Kayak si siapa? Semua brand-brandnya City Surf itu kan per brand kan. Kayak ya apalah sampai ke Juice E-Matic pun gitu yang nggak terlalu gede-gede amat. Jadi mereka pun punya rider cukup banyak gitu. Apalagi ngomongin Quicksilver, Rip Curl, terus apa? Spider Build banyak banget. Ya kan? Spider Build dulu.
jago-jago semua. Terus belum sepatunya. Iya. Puma punya tim. Iya. Puma sih yang gue inget. Puma. Kalau Iya. kemarin mungkin Amerika Sempat juga punya tim ya di sini. ada. Di Indonesia ya. Amerika Indonesia ada. Dan emang segitu masifnya kan. Segitu masifnya tahun itu kan. Iya, iya. Jadi memang gue pikir kesempatannya dulu kayaknya agak terlalu sulit ya. Iya. Bukannya berarti nggak dijalanin, ya dicoba dijalanin. Iya. Dulu kita ada rider kita ikut kompetisi misalnya gitu ya. Bagus nih. Besokannya Jus. Imatic. Siapa? Sekarang nongol semua di sini gitu. Yang udah tua-tua kan udah nggak punya sponsor, akhirnya kembali ke cruise. Gitu. Iya. Nah waktu itu permusikan yang kayak gini emang nggak ada yang megang nih. Dulu cuma ada satu sebenarnya yang megang. Siapa? Flames. Flames. Iya, Bandung. Boxer. Iya. Kan ada Asep Gesik. Gesik sama Santo. Oh iya. Cuman Flames doang yang megang di scene ini. Baru tau gue. Dulu Racer Kids pun belum. Iya, Racer Kids. Racer Kids hanya dia doang, hanya Iya, Eno iya, doang, iya, hanya iya. ke Eno doang. Iya. Belum lah, bisa dibilang belum lah. Hanya Oke. Flames. Terus berarti dengan skate ini mungkin gini Pak. Dulu kan kalau band itu karena band perform ada masa ada fans. Ya, Potensi untuk komunikasiin cruise-nya itu mungkin akan lebih cepat, lebih mudah, betul. ya kan? Nah, ini ibaratnya kalau skate nih, apakah pasti banyak hambatan dong? Betul, Agak betul. berbeda kan ini mediumnya nih kan? Betul. Nah, betul. tapi apakah ada tetap keyakinannya apa nih? Bisa nanti akhirnya si skate ini yang dibawa oleh cruise ini bisa seperti waktu pada puncaknya cruise dengan band. Sebenarnya sih perbedaannya juga agak lumayan banyak Pak. Kayak pertama size cruise-nya juga udah beda nih. Size cruise pas lagi mulai sama band sama size cruise pas mulai sama skate udah beda. Oke. Dulu kan size cruise-nya masih bener-bener newbie beginner banget nih hitungannya. Jadi kita emang ya pada saat itu kalau mulainya di skate juga mungkin nggak akan pernah terbang amat gitu. Iya. Yang tadi seperti dibilang mediumnya memang lebih besar gitu kan Betul. ya kalau kayak gitu. Nah bedanya sekarang kan kita mulai di size yang udah jauh berbeda dibandingin pas lagi kita mulai sama musik. Jadi seharusnya kendala medium itu nggak makanya kita bilang kemungkinan besar ini akan lebih cruise-nya yang ngebawa si scene skateboardnya. Iya. Karena juga emang timingnya juga lumayan tepat sekarang. Karena skateboard ini berubah total di Indonesia semenjak Asian Games. Ya. Asian Games itu mulai masuk TV. Iya. Skateboard itu ada menjadi olahraga. Iya. Gue punya temen nih Pak di sini termasuk OG-nya Jakarta lah ya, Riko Pramono. Riko Fu. Iya. Anaknya tuh nggak mau main skate Pak. Dia tuh apa ya brandnya? Dead Boy. Dead Boy. Dead Dia Boy. foundernya Ya. Dead Boy dulu. Itu anaknya nggak mau main skate. Iya. Begitu Asian Games anaknya main skate. Bukan karena bapaknya kurang skater apa. Tapi karena Asian Games. Dari sisi anaknya bisa jadi pengen main skate. Dari sisi orang tua yang tadinya udah lupa ada olahraga skateboard, misalnya pas lagi mudanya mungkin hampir semuanya pernah kesentuh skateboard. Iya. Kesentuh tuh dalam artian either temennya doang kah main Iya. skate atau dia ikutan main sama anak skate tapi dianya nggak pernah beli skate karena nggak pernah dibeliin, atau dia mungkin pernah beli tapi second papannya terus nggak pernah jago. Banyak levelnya gitu. Itu semuanya akhirnya kekumpul semua tuh begitu ngelihat Asian Games. Iya. Jadi pada akhirnya seolah-olah skateboard tuh kayak ini nih yang selama ini. Dan itu benar-benar beda banget Pak. Berasa ya? Banget. Udah diekspos oleh itu ya. Ini bisa lihat sendiri. Iya. Akhirnya menjadi olahraga anak kecil Pak. Iya. Akhirnya di sini kita punya scene namanya scene skate school. Itu yang nggak pernah ada sebelumnya. Scene apa? Scene skate school. Skate school. Oh ya, skate school. Jadi skate school itu terus skate school ya. Nggak, oke, tapi scene-nya udah ada. Oh iya. Itu isinya salah anak-anak. satunya cruise skate school. Salah satunya. Oke. Tapi scene itu yang mengisi di skate school itu isinya anak-anak kecil Oke. yang pada main skate. Orang tuanya ada sebagian main, ada sebagian juga enggak. Tapi itu mereka tuh sampai menjadi scene. Gue bilang scene nih Pak. Iya. Karena mereka bisa tour. Tiba-tiba Si schoolnya. bisa nggak diakomodir sama school Pak. Oh. PWMG. Beneran lo, gua kaget Pak. PWMG mereka tur kayak kemarin mereka tur ke aduh ini sebenarnya rahasia nih. Karena ini akan dijalanin sama Cruz nih. Oke. Tipis-tipis Pak. Tur ke Cirebon Oke. pakai van
Wih, asik. Meet and greet, Pak. Asik. Meet and greet. Meet and greet ya. Anak-anak kecil semua. Berarti yang di bawah itu udah dikenal dong. Udah scene-nya udah Indonesia ternyata. Apa? Scene-nya udah Indonesia. Scene-nya udah Scene Indonesia. skate school-nya. Oh, karena dari scene itu ya. Udah jadi keliling. scene. Oke, gue Ini paham. skena yang Iya. nggak kebaca sama orang-orang. Iya. Jadi skena skate school. Jadi mereka ke mana? Udah dikenal nih. Nanti yang rombongannya mau datang ada si ini nih jago tuh. Belum atlet, Pak. Atlet mungkin tapi baru atlet DKI lah. Atlet DKI kan belum tanding di mana-mana. Tapi udah masuk atlet DKI gitu. Jago. Mereka demo, Pak. Kalau lo pernah nonton film-film skate fan di luar yang film luar terus gitu kayak ada brand skate harus tour dulu kemana terus dari atas fan-nya naro jumper kalau zaman dulu terus bagi-bagiin kaos terus gitu ridernya segala macam. They are actually doing it, Pak. Terjadi itu ya? Tanpa tahu itu. Terus beli baju cruise buat giveaway di sana. Mau giveaway buat di sana gitu. Gue bahkan belum support. Itu terjadi. Di sana rame, yang nungguin rame. Berarti anak-anak kecil juga. Skate school itu udah terjadi skenanya ya, skenanya. Dan itu di tiap kota di Indonesia udah ada bermunculan. Kemarin kesini dari Malang, satu bus gede. Begitu kesini semua terbang-terbang, gue juga, hah? Ini terbang semua ini anak kecil. Terus sampai sini ada yang ngajuin proposal. Iya. Ini kalau bisa disupport gitu. Paling bagus dari apa? Kalau kemarin emang skate schoolnya yang dari Malang datang namanya Bolang gitu. Iya. Ini rider ini kita gitu paling oke. Terbang. Bener-bener, hah? Ya, waduh, dengan semua intriknya. Iya. Itu skena yang ternyata gue pun agak amazed gitu ya. Terus ada intrik-intrik dan mereka punya IG masing-masing Mas ya dan saling pantau masing-masing tuh ya. Nggak cuma saling pantau, Pak. Nanti kalau udah saling berkompetisi, bisa ngamen bareng. Tujuannya udah jelas semuanya. Mau jadi atlet. Iya. Udah beda sama dulu anak skate street gitu ya sekarang. Karena salah satu cabur udah di jadi sana. Cabur. Iya kan? Dan yang dapat medali banyak kayak minta ampun kemarin pas SEA Games. Asian Games 4 kan. Itu aja udah banyak tuh. SEA Games, wih, banyak banget. Perintil terus. Medali game of skate, medali ini segala macam. Iya. Udah. Ada beberapa anak daerah kan yang dapat medali itu. Maksudnya bukan dari Jakarta doang. Jadi memang sudah bisa dibilang nggak tahu sudah rata apa belum, tapi sudah bisa lah gitu dari daerah segala macam. Jadi emang oke. Dan yang perhatiin Indonesia itu sekarang ini lebih serunya lagi ya dari luar negeri. Fans Asia itu udah mantau skater kecil kita tuh udah mulai nunjuk. Iya. New Balance numeric dari Hong Kong juga udah mantau, Pak. Udah kayak gua mau ini gitu. Gua mau ini udah nunjuk. Dan itu udah skater daerah. Iya. Ini Pamek pasti bahagia tuh udah yang gitu skenanya jadi ya kan. Belum jadi, Pak. Belum jadi. Belum jadi, tapi maksudnya skate school skenanya udah ada. Sementara di sini juga ada. Berarti kan emang yang itu pasti salah satu yang goalnya dan akhirnya terbentuk ekosistemnya dong. Ya kan dimana Cruz ada di dalam situ. Iya. Salah satunya mendukung dari awal. Iya. Ya kan? Ini Cruz kayaknya senang niche market kayaknya ya. Senang nih, gue belajar dari itu Pak, Eiger kemarin. Dari Eiger yang surat pernyataan itu. Oh bukan, no. Itu pelajaran tidak baik. Kalau itu belajar dari Ray. Berapa menit langsung keluar surat pernyataan sebelahnya tuh. Eiger itu mereka bikin panjat indoor. Iya. Panjat indoor. School. Iya. Itu lama. Apa baru-baru? Udah lama kan waktu awal-awal. Itu kan sebenarnya tujuannya adalah supaya anak kecil yang yang tertarik dengan outdoor activity dari kecil sudah Eiger. Iya. Yang nunggunya orang tuanya akan jatuhnya impulsive buying di toko Eiger. Iya. Terus udah gitu belum lagi dia tempat panjatnya lain suka ada pro panjat kan. Iya. Jam berapa. Cuman buat ngumpul-ngumpul aja anak-anak yang ngefans. Menurut gua itu kurang niche. Ya buat gua panjat adalah niche karena gua sama sekali nggak lihat. Walaupun katanya gede banget segala macam outdoor gitu ya. Tapi menurut gua lo melakukan yang maksimal banget di skena lo gitu. Tanpa harus ribet-ribet di gunung gitu. Iya. Simple banget. Bener juga. Terus kenapa gua harus pusing-pusing? Iya. Skateboard mesti nggak ada fasilitas, ya udah bikin aja fasilitasnya. Iya.
emang harapan gue tadinya banyak anak kecil, ternyata anak kecil emang sudah sebanyak itu. Iya. Gue happy sekali. Dan kalau secara bisnis itu akan mempermudah untuk regenerasi ya Pak. Sangat Pak. Itu penting sekali. Pak Max ini sungguh jenius sekali. No, Ya kan? bukannya ini, cuman maksudnya kalau di Santa Cruz tuh ada bilangnya minions. Jadi memang kita harus nge-grow si minions itu gitu. Iya. Si die hard itu dari umur SD banget udah bisa kelihatan langsung gitu. Iya. Dan mereka tuh benar-benar die hard akhirnya kayak Om, aku tuh sebenarnya disupport apa enggak sih? Minta statement dong. Nggak lewat maknya. Hah? Waduh. Mereka butuh statementnya aja. Tapi mereka berarti kan udah kayak dalam hati gua emang di cruise gitu. Iya. One day mereka ini ada beda-beda ya, gedenya nanti kayak udah kenal duit apa segala macam, itu lain cerita lah. Lo mau terbang, gua nggak sanggup memfasilitasi lo terbang. Emang kita udah nggak mungkin bareng gitu. Kalau band apa kabar tuh yang dulu? Kalau itu nggak usah dibahas. Nggak usah dibahas. Ya, udah terbang semua Pak. Udah terbang semua ya. Udah terbang. Ya gitulah. Iya. Karena bedanya kan kalau band tuh dulu kepalanya ada minimal 4 gitu. Iya. Kita kadang-kadang mikirin kepala si A, ternyata si B-nya beda. Iya. Kalau ini per individu. Jadi lebih mudah untuk ngebaca bagaimana karakternya si A ini gitu. Jadi kalau emang ternyata, maksudnya kita kan kalau Cruise sebagai brand kan kita maunya positive culture gitu ya. Attitude mesti ke bawah ke arah sana gitu. Bisa kebaca cepet lah kalau misalnya attitude-nya ternyata agak nggak masuk dengan karakter kita cepet untuk enggaknya gitu lah. Kalau band tuh agak susah Pak. Kita pikir vokalisnya yang megang. Ternyata gitarisnya, vokalisnya dikeluarin. Wah, orang pegangan gue dikeluarin. Pegangan gua nih. Iya, wah dikeluarin, salah gue sama ini. Ujung-ujungnya gitarisnya bilang, gue sama ini nggak deket sama lo. Minta diulang. Aduh, banyak drama ya Pak ya. Terlalu banyak Pak. Belum apa-apa ya, udah mau bisnis class. Brand indie loh. Soalnya memang bener Pak Max. Jadi di teman-teman clothing gitu ya yang mungkin seumuran Cruise bisa dibilang gitu ya, mereka agak sulit beradaptasi dengan era sekarang nih gitu ya, dimana mereka ya apalagi pandemi gini gitu, dimana mereka harus menyasar tetap di target marketnya yang anak muda nih. Iya. Kan dimana behaviornya juga udah berbeda yang dulu sama sekarang nih. Biaya. Behavior. Oh behavior. Ya kan sangat jauh dan mereka juga bingung harus belajar kemana gitu, dan mereka ibaratnya tuh mereka lagi pada seperti membuat brand baru Pak. Oh sampai bikin brand baru ya? Enggak. Men-treat brandnya itu sebagai brand baru. Bener-bener medan perang baru. Iya. Dengan pendekatan baru, cara yang baru, baik selling maupun berpromosi Pak. Ya, gue juga merhatiin itu sih. Bahkan mungkin nggak tahu ini merupakan salah satu langkah mereka in general apa enggak gitu ya. Bahkan peran agency kayaknya jadi kental banget di brand-brand lama ya. Agency ads-an. Ya bukan cuma ads doang, tapi kalau ads doang sih masih mending. Jadi satu karakter brandnya itu udah dipegang sama agency gitu. Oh ya, saya nggak tahu sampai Pak. Foto-fotonya sampai. Gimana skemanya gimana itu Pak maksudnya? Ads memang. Ads pasti agency ya kan yang menolong para yang itu menolong. Ya kan. Tapi kan dari postingan Instagramnya, wordings-nya. Iya. Itu kan sebenarnya soul-nya. Betul. Maksudnya kita kan flexing cuman ada dua kan, di dunia nyata sama di dunia maya gitu. Betul. Di dunia nyata flexing lagi nggak sama sekali gitu. Bagaimana mereka mau tampil kalau mereka nggak punya tempat wadah untuk mereka tampil? Ujung-ujungnya kan hanya tampil di dunia maya gitu. Dunia mayanya semuanya udah dipegang sama agency gitu. Jadi soul-nya soul agency. Tapi banyak sekali yang sukses memang, karena memang tapi lagi-lagi ya yang dikejar apa gitu. Kalau yang dikejar hanya kesuksesan, gue lihat sebenarnya banyak yang sukses karena agensi itu memang punya pattern. Iya. Pattern itu akhirnya memang bisa jadi gede banget. Iya. Mereka tahu cara berkomunikasi. Mereka tahu ya. Dan tahu strateginya. Mereka expert semua digabungin bersama di situ. Cuman ya kalau gue lihat akhirnya sama semua nih. Ya, tapi gayanya. Ini kan lagi-lagi ini cuma kritik dari kritik, sorry. Opini aja. Gue opini dari salah satu pelaku pasar yang ya bisa jadi cocok, bisa jadi enggak. Ya. Bisa jadi karena gue nggak ada duit buat bayar agensi, jadi gue ngomong sama semua tuh teman-teman. Tapi memang jadi rutinitasnya bagus, engagement bagus. Ya. Gue lihat juga beberapa jatuhnya jadi salesnya oke gitu ya.
Tapi memang ya ada beberapa brand teman yang akhirnya gue nggak tahu dia pakai agency atau mengagensikan diri sampai maksudnya bisa aja jadi in-house-nya jadi jago banget bisa juga kan. Maksudnya raksasa retail Indonesia pun sekarang kan surprisingly dari brand kita gitu. Maksudnya kayak kemana yang brand-brand nasional beneran gitu yang sebelumnya gitu. Adidas sudah nomor 3 Pak. Nomor 1-nya Erigo kan sekarang. Itu kayak wow bisa sampai segitunya gitu. Dan brand-brand lain yang mengikuti di bawahnya ya. Kalau ngomongin 50 besar sih jagoan-jagoan teman-teman banyak lah masuk. Jadi sebenarnya kalau gue bilang sebenarnya gini Pak. Sebenarnya teman-teman nggak semuanya juga kebingungan. Gitu. Tapi banyak yang akhirnya menemukan jati diri baru gitu. Betul. Dengan konsep yang beragensi ria dan dengan channel baru dan semuanya gitu. Ada yang masalah jadinya harga coret. Ya, harga coret itu yang paling emang kebersamaannya sih. Kebersamaannya. Ya kan? Udah bingung ya mungkin ya. Iya, berpikir terus Pak gimana caranya. Ya, apalagi kalau memang udah ada operasional rutin ya, yang ditutupi kan itu kan pasti jadi maksudnya memang bukan unik, jadinya memang macam-macam yang ditempuh oleh para teman-teman itu gitu kan. Dan nggak salah juga. Nggak salah. Pandemi nggak ada yang salah Pak. Nggak ada yang salah. Orang tadinya diskon berapa bilang, wah murahan. Sekarang singkat. Kadang-kadang kalau kita mujur, bro kita misalnya brand ya. Kita lagi ini nih, kita mau menghidupkan karyawan kita, jujur juga nggak masalah Pak. Udah nggak apa-apa ya kan? Udah nggak masalah. Tolongin gua dong. Tolongin gua dong supaya kita tetap jalan gitu kan. Ya contoh YouTube content creator pun ada yang Patreon yang untuk donasi-donasi itu untuk mereka bikin konten kan. Jadi ini memang gayanya udah beda Pak. Iya benar. Ya kan benar-benar sangat berubah, drastis. Jadi emang makanya teman-teman banyak yang merasa ini hitung-hitung udah lupakan yang dulu, kita udah gimana nih dari dulu berdiri, kita mulai baru lagi. Ya new normal tuh memang dari semua. Benar ya, di reset semuanya loh. Semuanya di reset. Ada yang bisa, ada yang enggak, ada yang cepat nerimanya, ada kan? yang lama. Betul, shifting atau apapun itu juga harus benar-benar jeli, pinter gitu Pak. Emang ngeri banget sih. Iya. Gitu. Sekarang ini seperti ya itu, masa depan yang dipercepat itu Pak. Ya itu bahasa yang mengerikan tapi kejadian sih. Kejadian gitu. Gimana caranya kita adaptasi gitu kan jadinya kan. Benar. Gitu. Ini sebenarnya yang Cruz lakuin ini kayak masih menentang reality nih sebenarnya gitu. Masih denial ya. Masih denial nih. Kondisinya masih kayak seolah-olah kayak enggak, new normal ini akan segera berlalu. Dengan maksudnya kayak kita tetap bikin tempat. Ya ini jelas ya kan, ini kan offline banget nih. Offline banget gitu. Even sebelum new normal kita emang tujuan awal ini sebelum new normal. Lo semua sekarang bahkan udah nggak nongkrong di mall nih. Kalau di Bandung masih mending Pak. Di Bandung areanya tuh nggak luas ya Pak ya. Jadi istilahnya kayak kita punya brand ini kan sebenarnya is a matter of lo mau customer lo bisa pamer di mana kan. Kita kan nggak jualan bahan Pak, kita kan nggak jualan kaos polos gitu, kita jualan si brandnya itu gitu, kita jualan karakter, kita jualan identity gitu ya. Si customer kita kan beli karena dia mau menunjukkan identitinya dia gitu. Nah kalau di Bandung menunjukkan identity itu relatif bisa ketemu lah gitu ya. Jakarta nggak bisa ketemu Pak. Di Bandung punya mobil mewah bisa ketahuan, di Jakarta nggak bisa ketahuan. Lo mau punya Ferrari Pak, nggak akan ada yang tahu. Kalau nggak lo posting, benar kan? Lo mau keliling-keliling Jakarta juga, siapa yang lihat Pak? Mau nongkrong di coffee shopnya penuh parkirannya, suruh parkir di sebelah. Mau nongkrong di mall, di basement. Nongkrong di mana gitu? Mau yang mall udah pada nggak mau. Nah akhirnya emang ini menjadi kayak, gue tuh pengen kayak yang maunya anak-anak yang ini sebelum pandemi gitu ya. Lo tuh punya tempat satu lagi yang memang lo bisa kayak dateng buat hangout, lo bisa sambil main skate lo lihat apa segala macam. Yang selama ini hilang tuh tempat kayak gitu. Karena tempat main skate rata-rata tidak nyaman buat hangout. Akhirnya lo main skate doang banget. Tempat hangout akhirnya orang pilih-pilih karena gue cocok sama kopinya ini, gue cocok sama tempat ini. Nah gue pikir di sini kayak social hub gitu. Nanti coffee shopnya ada, tempat makannya ada. Terus di bawah ada barbershop, terus ada tempat cuci sepatu lah, toko skate, toko inline skate, dan ada yang main skate-nya kayak gitu. Jadi emang
konsep basicnya kayak gitu. One stop shopping lah ya mungkin ya. Ya one stop ya apapun itu ya. Maksudnya jadi orang kesini bisa. Ini kan skate nih buat awam pun sangat entertain sekali Pak. Bener Pak. Ya kan? Iya. Entertain sekali. Bahan posting juga. Lo bahan ujung-ujungnya stories kepikiran juga. gitu. Kayak anak gue kalau mau latihan bisa juga kali ya. Ya kan? Gitu-gitu. Nongkrong sore-sore gini kan enak nih Pak gitu Iya, kan. terus Betul. Gue emang bikin di bawah konsepnya tidak boleh ngerokok Pak. Oh iya. Jadi lo lumayan nyaman lah, anak lo nggak keganggu Iya, sama walaupun iya. orang tuanya ngerokok, tapi di atas semua gitu. Iya. Anaknya silakan main di bawah, mereka kejaga kayak Iya, gitu. iya. Jadi, Dan ini olahraga juga kan? olahraga juga, iya. Tuh, Anak kecil pula. anak kecil, skatepark semuanya kan normal aja Iya. gitu. Nah konsep awalnya gitu, tiba-tiba pandemi. Iya. Jadi kayak wah pandemi berubah total ngeriset. Tapi gue pikir-pikir ya, nggak apa-apa lah kita jalanin dulu aja. Iya, Terus iya. itu juga jalan dengan gaya-gaya yang teman-teman lain itu Iya. gitu. Cuman kita tetap dalam artian one day itu akan bukan one day lah. Pandemi ini akan hilang gitu. Iya. Dan yang kayak gini-gini akan dirindukan Akan, lah, iya, gitu. betul. Pas lagi ternyata udah bisa normal lagi, gue udah ada duluan. Iya. Kayak gitu. Iya, dan kayaknya memang nggak tahu ya. Kalau gua ngerasa kalau kita ya anggaplah kita ngomongin sini clothing ya. Kita toko aja, dagang aja itu kayaknya nanti setelah apalagi kita pandemi begini itu tuh kayak kurang nggak cukup Pak. Memang harus seperti yang Bapak bikin gini Pak. Jadi emang satu ya sosial compound social iya, hub gitu ya. Betul gitu. Jadi memang ada nongkrongnya, ada hiburannya ibaratnya. Iya. Kalau sini kan hiburannya sama dengan skate ya gitu Iya, kan. iya. Apapun itu gitu ya. Benar-benar. Iya kan? Jadi apa memang namanya? bisa hangout gitu akhirnya gitu kan. Jadi ada sebenarnya gini. Lo kalau ke coffee shop doang, hitung waktunya satu, Iya. terus gitu. Kalau gua kan karena dari sisi clothingannya Pak ya, maksudnya lebih kayak lo pasti pakai sesuatu tuh karena mau menunjukkan identitas gitu. Iya. Identitasnya seperti ini gitu. Pengennya identitas itu kan disampaikan kurang lebih bisa nangkep itu kita tuh happy gitu. Iya, Happy iya. gimana sih Pak ya kayak? Iya. Ya walaupun misalnya misalnya gue contoh gitu ya, gue pakai independen, gue nggak mau show off amat, cuman I feel belong lah gitu. Iya, Kalau kayak gitu, iya, gue iya. di situ ya oke lah gitu. Iya. Walaupun gue datang kadang-kadang pagi-pagi sambil sepedahan, gue mau ngopi doang gitu. Tapi di tempat yang emang, di situ ada anak skate-nya, gue nggak main skate lagi nih, gue pengen lihat aja. Gitu. Iya. Jadi konsep basicnya sih kayak gitu. Iya, Lo iya. lihat ramenya anak-anak tuh kayak gini. Semuanya main skate. Main skate ya. Yang tua-tuanya bentar lagi diusir nih. Om, udah umur om katanya. Dan ya Jumat lagi rame-rame, Jumat ini lagi rame ya. Ya, nah lucunya tempat ini memang Jumat sama Minggu. Jumat sama Minggu. Sabtunya sepi Pak. Gua nggak ngerti kenapa Sabtunya sepi. Gua itu menjadi pertanyaan gua sampai sekarang. Makanya akhirnya Sabtu gue sering banget bikin event. Jadi orang akhirnya kesini, percaya apa enggak ya, keluar lagi baju-bajunya keluar lagi. Iya, gitu. iya, Jadi iya. kayak Ada tempatnya nih gue untuk berkarakter, beretitude seperti ini. berkarakter, nunjukin lagi karakternya gitu. Kadang-kadang mereka nggak minta di komen ya, Iya. tanpa disadari sebenarnya emang seneng aja gitu Iya, kalau betul. bisa keluar lagi. Sebelumnya baju-baju yang udah nggak keluar gitu. Jadi Iya. walaupun lo bisa pilih gitu, lo dalam konsep apa, dalam konteks apa, lo sebagai masih main skate kah, yang seperti yang di bawah-bawah, Iya. apakah lo hanya nganterin anak lo kah, Iya. atau lo yang bilingual gitu, lo nganterin anak tapi lo sesekali turun, Iya. itu mah bisa pilih Ada lah. ya. Karena ada juga temen gue yang bener-bener emang kerjanya cuma marah-marah doang ke anaknya. Karena skate tadi. Ayo dong, begini dong. Dia kagak main-main, padahal dulunya main. Lo kenapa sih nggak main? Udah nggak kuat lah kayaknya kaki gue anaknya dimarahin mulu. Contohin dong kalau mau kayak gitu gitu. Iya. Enggak, gue yakin anak gue bisa katanya. Itu lucu-lucu deh kalau ketemu bapak-bapak, ibu-ibu yang sangat ini. Tapi memang karena ada tujuan akhirnya. Iya. Skateboard nih akhirnya sesuatu yang positif, Iya. sesuatu yang bisa lo udah nggak kayak zaman dulu lah. Zaman dulu tuh orang tua pasti takut lah, Iya. akan main skate lah. Maksudnya kayak ini olahraga yang banyak cederanya. satu banyak cederanya, kedua banyak pulang masih mabok. Iya. Pulang nongol mabok. Stigmanya Masuk begitu. ke rumah mabok. Gue punya temen nih. Nah ini paling sering kejadian juga ya. Bapaknya itu akhirnya kalau beliin anaknya skateboard, awalnya gini ngomongnya, ada yang murah apa enggak bro? Satu. Iya. Terus habis itu begitu ngelihat kagak pernah belinya murah. Karena dulunya dia kayak, wah dulu bapak gue buru-buru beliin
Atau gue udah nabung capek-capek dari uang jajan, begitu gue balik gara-gara ketahuan mabok misalnya apa segala macam, skateboard gue dibakar. Tiba-tiba udah anaknya tuh yang kayak full eksklusif kayak gitu segala macam. Nah keuntungnya buat cruise segala macam, bapaknya kamu pakai baju cruise juga dong, saya kayak gitu. Jadi akhirnya brand tuh selalu ke bawah. Iya. Dari kecil sejak dini orang tuanya juga support akhirnya. Jadi cruise itu memperkuat identitasnya di skenanya yang dipercaya untuk menjadi skenanya, dan akhirnya itu biar produknya yang berbicara sendiri ya Pak ya. Ya kurang lebih gitu kali bahasanya. Ya kan? Jadi ibaratnya kan Bapak melakukan soft pendekatan yang nggak hard selling gitu. Nggak hard selling gitu, tapi ada dari community yang dibentuknya gitu kan, yang nanti ada imbasnya terhadap seperti itu produknya. Betul. Gitu kan, gitu. Tapi seru banget sih di sini Pak. Iya ini yang tuanya lagi biasanya ganti-gantian. Karena kan agak susah kalau barengan turun, yang anak-anak barengan sama yang tua-tua gitu. Iya. Tapi biasanya ntar yang tua-tua kegeser. Anak-anak ini agresif. Kalau udah main my turn. Orang tuanya akhirnya karena kamu ujung-ujungnya nggak main. Lihat aja. Lucu sih. Terus sekarang desain cruise sekarang arahnya kemana nih Pak? Kalau dulu kan banyak yang kartun gede-gede itu ya. Sebutannya apa sih Pak gitu? Dulu monster ya? Monster. Gitu, ya. Monster. Warna stabilo ya. Ya kan, kayak seperti itu. Cuma kalau desain sih kita tuh emang dari dulu kan flowing aja, ngikutin apa ya istilahnya, ngikutin sikon lah, ngikutin tren lah. Tren. Gitu. Ya bisa dibilang ngikutin tren, bisa dibilang kayak guanya gitu kan juga mungkin umurnya bertambah gitu. Akhirnya ya si cruise sendiri emang selalu dibawa dengan kondisi yang mau gua pakai gitu. Yang bisa gue pakai gitu. Jadi memang akhirnya semuanya menyesuaikan lah. Terus ikut menyesuaikan. Jadi gue sekarang arahnya ke sini. Jadi kebetulan gue juga masih lumayan nih, masa ngikutin lah gitu ya. Kira-kira sekarang lagi apa segala macam. Si cruise-nya ikut terus kayak gitu. Jadi arahan desainnya ya pastinya banyak yang sedikit lebih mature, tapi kita memang tetap ilustrasi nggak lepas. Kayak gitu. Terus berarti jualan papan skate juga ya, peralatan skate juga ya? Si toko akhirnya kita jadi skate shop. Apakah akan difirmkan bahwa skate shop? Difirmkan. Jadi kita skate shop, jadi kayak skate shop yang ada brand in-house-nya cruise gitu. Kayak gitu. Segitunya gitu. Sampai brand-brand luar yang adanya pun brand-brand yang skate related lah. Berarti emang difirmkan ya? Difirmkan ya? Iya. Totalitas ya langsung masuknya ya? Jangan tanggung-tanggung. Jangan tanggung-tanggung ya? Di gaspol aja udah. Biar apa? Karena banyak imbas positifnya lah gitu. Kayak sekarang contoh gini, Nike. Iya. Tiba-tiba rame sekali kan Nike SB. Iya. Nike Dunk, sorry. Yang paling ramenya adalah Nike Dunk SB. Iya. Indonesia nggak kebagian kan? Kenapa Pak? Karena nggak ada skate shop. Yang mumpuni. Kok mumpuni gimana nih? Kategori bule ini mumpuni tuh kayak gimana? Represent. Harus skate shop yang nggak cuman skate shopan. Sama model-model kita dulu yang kalau clothing nitip-nitip ke tempat itu, ke tempat toko-toko luar kota. Tokonya harus gimana? Siapa aja yang nitipnya? Nah, sebenarnya yang toko-toko di mall yang represent yang akhirnya sekarang jual Nike Dunk tapi nggak SB, mereka sama sekali nggak skate shop. Mereka mau convert menjadi skate shop tidak mungkin kelihatan. Nike SB melihat historicalnya itu. Akhirnya sekarang Nike SB mencari distributornya di Indonesia. Bagaimana caranya gitu? Ya itu. Contoh gitu ya. Jadi ya akhirnya pitchingan ke arah sana, bahkan kita dideketin sama beberapa toko-toko yang ada di mall untuk menjadi partner bisnis mereka supaya mereka bisa ngambil Nike SB Dunk kayak gitu. Harus represent, harus kayak di foto masuk brand apa aja yang masuk di skate shopnya, bagaimana size skate shopnya seperti apa luasnya, kayak gitu-gitu dihitung semua, dan hanya harus sebagai brand retailer kan, bukan brand reseller. Toko reseller harus toko independent retailer kayak gitu-gitu.
Iya. lumayan seru sih jadinya. Iya. Ya apalagi kalau udah ada ball sih toko depan apapun udah pasti langsung skate, Pak. Ya. Sekali ya udah legit. Iya, udah Ada ball kok gitu ya. Gitu. Terus ini kalau main di skate park ini tuh for free atau gimana, Pak? Orang umum datang? So far sih tadinya emang ada wacana mau bertiket apa segala macam Iya. gitu. Cuman kayaknya melihat dari kondisi sekarang gitu ya, kita emang lebih kayak ini jadi fasilitas area lah gitu. Oke. Jadi free masih. Fasilitas area tuh jadi kayak ini kan entertaining banget gitu. Iya. Jadi emang orang tuh banyak datang makan lihat ini gitu. Iya. Ya akhirnya buat supaya tenan-tenan ini supaya customer-customernya mereka kayak gitu. Iya. Dan gak sedikit Pak yang datang makan ngelihat kayak gini, ujung-ujungnya itu besokannya Bawa anaknya? bawa anaknya Iya. atau dianya nanya gitu, ini yang nggak harinya nggak anak kecil hari apa? Itu beneran. Oh, tapi boleh latihan, ada nggak sih skate school tapi yang buat orang gede gitu nanya gitu. Oh ada, tapi mungkin lebih ke private kali ya gitu. Oh hari apa, berapa harganya? Oke. Oh ya udah, oke, nggak masalah. Tapi lebih susah Pak yang udah gede emang. Iya. Karena toleransi ketakutannya kan lebih ini ya, beda ya. Iya, mikirnya agak berapa kali gitu, nyalinya kan berturun Pak semakin berumur ya. Jauh Pak. Iya kan? Jauh secara nyali itu jauh lebih menurun. Terus Iya. fisik juga kan udah tahu kalau kondisinya fisik Iya. tuh kayak gimana. Iya. Kalau mereka kan nggak tahu rasanya akan patah dan Iya. apa Hajar. ya, emang cepet juga baliknya gitu. Ngerasa dari nyetir mobil aja Pak, dulu berani kebut, sekarang nggak terlalu berani ngebut-ngebut, iya kan? berubah, ya. Berasa banget. Saya juga termasuk yang sangat brutal bawa mobil Jakarta Bandung gitu ya, Berasa, maksudnya iya. pepet semua gitu. Berasa nyalinya di situ Sekarang berkurang tuh langsung kayak- anjing nih, gitu kan? Gas tuh nggak bisa, gas mau jauh aja tuh kayak ada gitu aja, turunin gitu. Ah ini apaan nih gitu. Mana yang mobil cuman tinggal kebalik doang dulu gitu. Sekarang kok bahkan udah ngebut aja nggak mau Iya, gitu. iya. Beda emang. Beda jauh. kan? Berasa banget. Terus ini Pak, cruise-nya, balik lagi cruise ya. Sekarang sellingnya seperti apa? Maksudnya titik distribusinya? Website kah, marketplace, atau masih ada wholesale? Masih berjalan? Poin distribusi kita itu sekarang memang semenjak pandemi terutama ya. Ya. Wholesale tuh lumayan Drop. Oke. Karena memang semuanya akhirnya adjusting ya, Ya. di masing-masing daerah gitu ya. Ada yang akhirnya comeback, ada yang belum, kayak gitu. Cuman memang yang surprisingly adalah titik direct retailnya agak berubah gitu. Lumayan naik malahan gitu. Iya. Marketplace terutama. Marketplace gitu. ya. Kayak gitu. Marketplace jauh naik sebenarnya malahan kayak gitu. Cuman emang ada karakter marketplace khusus nih yang kalau mau naik harus seperti itu gitu, yang tadi Iya. coret-coret itu Iya, gitu ya. iya. Ya akhirnya kita memilih untuk ikut-ikut enggak gitu. Maksudnya kalau mau survive ya harus ikut gitu. Iya. Cuman kita tetap masih memaintain kombinasinya antara how to survive, maksudnya kita adapt dengan kondisi gitu ya. Tapi di satu sisi kita masih yakin kalau kondisi ini akan hilang dan brand tetap harus menjadi brand pada saatnya Iya, nanti iya. harus kayak gitu. Iya. Karena kalau bablas, nggak tahu ya, kalau dari gue yakin lo jadi kayak pemain momentum aja nih. Kalau momentumnya lewat nih, misalnya udah nggak pandemi, you'll never know kalau orang akhirnya akan jadi pemilih lagi. Dan yang begitu-begitu mungkin takutnya ditinggalin. Ini kita nggak pernah tahu Iya. Takutnya Ya ditinggalin. kita justru belum tahu dampak itu kan. Ada yang pernah tahu, Iya kan? karena yang belum pernah kejadian kan Iya, masalahnya. iya. Tapi kalau cruise, jadi semuanya nggak ada yang salah. Gue ngobrol nih sama ini Pak, sama brand-brand owner, beda-beda langkah Pak kita. Nggak ada yang bisa bilang, wah lo salah, atau aduh gue salah gitu. Itu lebih kayak, oke gue ambil sekarang yang ini deh. Mereka juga gitu. Oke yang gue ambil ini gitu. Nggak ada yang pernah tahu gue salah apa benar. Gue iya. juga nggak tahu lo salah apa benar. Iya. Maksudnya kita lihat in the end kita masih ketemu apa enggak gitu. Iya. Lebih kayak Iya. gitu akhirnya Iya. emang bener-bener. Terutama Lebaran kemarin Pak, itu yang paling bener-bener kayak lo gimana bro, gue gini-gini. Gue nggak kayak gitu lagi nih. Tapi ya udahlah, Bismillah lah. Gue juga nih, Bismillah aja deh. Maksudnya kayak ada satu yang masih stop produksi. Iya. Ada yang 100.000 tetap jalan. Ada yang 100.000 tiba-tiba shifting ke online. Beda-beda semua Pak, maksudnya. Kita nggak ada yang pernah tahu. Lebaran kemarin ternyata jagoannya di online. Tapi ternyata yang di toko-toko fisiknya main daerah Indonesia Timur masih bagus. Oke. Misalnya kayak gitu. Iya, iya, Kita iya, nggak pernah tahu Lebaran tahun ini apakah online masih segitunya. Ya.
apakah orang masih segitu konsumtifnya atau bahkan mungkin lebih konsumtif lagi. Betul. Kita nggak pernah tahu. Apakah nahan spendnya karena pandemi ini? Karena gitu pandeminya sudah panjang dan sekarang emang lebih ke hati-hati aja langkahnya lah gitu. Hati-hati, tetap harus jalan, nggak boleh di stop gitu. Tapi hati-hati, jangan berhenti gitu. Ya. Kayaknya pantau tiap hari ya, Wah, selling pantau, gimana evaluasi terus ya Pak ya. Evaluasinya nggak habis-habis sama evaluasiin brand orang. Oh dia jalan di sini nih. Oke nih oke. Nah, kalau syukur-syukur brandnya temen, langsung gua telepon. Lo kemarin gini-gini, setahu kali gitu. Gue juga nih mesti ini. Iya lo harusnya kayak gini aja, coba kemarin gue sukses gitu. Oh iya deh gue ikutan deh. Akhirnya banyak sharing gitu. Mau nggak mau Pak. Iya. Ya itulah eranya dulu berkompetisi, sekarang berkolaborasi, salah satunya mungkin dengan itu juga kan. Iya, hampir nggak ada yang kompetisi lagi kayaknya. Nggak ada. Semuanya harus udah bareng-bareng Pak. Udah, ya ayolah hidup bareng yuk. Mudah-mudahan kita masih bisa ada di saat ini semua dilewatin. Gitu. Internet presence-nya dari si brand pun ada terus jadinya. Kolaborasi kan, cross market juga Pak. Iya benar. Jadi kayaknya benar-benar pemunculan di internetnya kita harus dijaga zaman sekarang. Iya benar. Emang ini banget apa namanya? Ya situasi lah emang lagi unik lah. Toko di tempat masih ada Pak? Enggak, kita fokus di sini. Fokus di sini ya. Jadi kita di sana ada rems kan waktu itu kan? Apa? Ada rems. Ada remsnya udah nggak ada juga. Udah nggak ada juga ya? Iya. Okay. Kita belajar dari sana sih. Di sana bikin rems terus ada komunitas baru. Nah, ini kita pikir kalau kita bikin sesuatu yang lebih besar, mungkin kita punya komunitas baru yang lebih besar lagi. Iya. Ternyata ya kurang lebih jadi juga. Apa karena jauh susah ngontrolnya? Enggak, lebih ke situasi tempatnya juga emang udah kurang menarik. Oke. Terus iya sebenarnya lebih ke situ sih. Akhirnya harga sewanya nggak sebanding sama kondisi tempatnya. Oh iya. Gitu. Udah tidak seperti dulu ya Pak? Sudah tidak seindah dulu Pak. Indah tapi untuk beberapa karakter brand lah. Oke. Iya. Kebayang. Iya. Oke. Seperti itu Pak kurang lebih. Terus sekarang ada target apa atau ada kolaborasi apa gitu mungkin yang kedepannya sekarang menuju penghujung podcast ini? Kalau target ke depannya untuk sekarang sih sebenarnya lebih ke apa ya? Yang pasti sih kita mau survive dulu gitu ya dengan ngurus masalah sales buat gimana cara maintain income tetap bisa mengcover operasional yang pasti itu satu gitu ya. Itu intens ya Pak ya? Ya itu sangat karena berubah terus tiap saat. Oke. Dan minus tuh sering terjadi. Oke. Kalau ngomongin rekap bulanan mah nggak semuanya positif gitu. Oke. Tapi jadi harus lebih kayak cash flow tuh harus lebih kayak jaga-jaga buat cover yang berikutnya gitu. Nah terus itu satu. Terus kedua di satu sisi kalau kita hanya mikirin sales banget doang segala macam, brand identity ini kan harus nggak boleh tenggelam nih. Karena gue termasuk yang percaya kalau lo terlalu fokus cuma mikirin sales, si branding ini tenggelam gitu. Di satu sisi kalau emang lo terlalu branding, kadang-kadang lo lupa lo harus jualan sebenarnya gitu. Iya betul. Nah jadi akhirnya itu yang lagi coba di balance gitu. Gimana caranya jualan tetap jalan-jalan tapi si brandingnya nggak ketinggalan lah kayak gitu dengan dengan gaya zaman sekarang lah. Kalau tapi emang zaman sekarang agak berat ya gayanya ya, maksudnya kayak costnya gede-gede banget ya. Karena ya sekarang kayak Geomax collab sama siapa? Looney Tunes gitu. Terakhir ya. Atau punya brand temen tuh Jakarta Utara si Norden. Itu waktu itu sama Popeye, sekarang sama siapa? Main itu sama siapa ya? Pokoknya itu juga yang di luar gede-gede itu ya. Gede-gede gitu. Udah ambil lisensi begituan ya. Udah main beli lisensi gitu. Iya. Itu agak-agak waduh. Kita kemarin hampir sama Hot Wheels. Wih. Cuma agak pikir-pikir kayaknya terlalu masif ya. Ntar dulu belum deh. Karena kan angkanya tinggi berarti kan produksi harus ini sekali gitu ya. Oke, kayaknya segitu dulu ya Max ya. Terima kasih banyak waktunya. Gue yang thank you nih. Pak Danan udah ngajak-ngajak ngobrol. Teman-teman yang kalau mau datang ke Cruise Box Park tuh seru banget di sini. Bisa makan juga, bisa nonton skate juga. Anak-anak kecil ini entertain sekali di sini, nongkrong sore-sore enak. Di Duren 3 ya Pak ya. Masih Duren tempat 3, ya. yang dulu dan sekarang udah berubah menjadi lebih keren. Udah berubah jadi berisik, industrial, literally. Oke, terima kasih ya Max ya. Jumpa lagi. Thank you Pak Danan. Siap. Swellcast.